Shalom, perkenalkan nama saya Thomas. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti yang bertugas di SMP Kristen 1 Tagarilang Tepau, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan pada LPTK IAKN Ambon tahun 2022. Kali ini kami akan mengadakan praktik pembelajaran bersama dengan peserta didik dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Terima kasih. Shalom, good morning everybody, how are you? I'm fine, thank you. I'm fine too, sit down please. Oke, baik anak-anak, kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran kita hari ini. Mana semangatnya? Oke, puji Tuhan. Ya, baik anak-anak. Sekarang kita akan menyanyi terlebih dahulu dan berdoa untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini. Lagunya Mengasihi. Kenapa kita menyanyikan lagu ini? Karena ini sangat berkaitan dengan tugas gereja yang ada di tengah dunia ini. Judulnya Mengasihi. Lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadamu. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadamu. Mengasihi lebih sungguh. Ya, silakan Olivia pimpin kita dalam doa. Oke, Nana, Bapak akan cek dulu kehadirannya. Aman. Pak. Right? Pak. Desi. Pak. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Bapak akan cek dulu apakah semuanya sudah disiapkan. Alkitab
Sudah ada? Siapa yang tidak bawa kitab? Oke, semua bawa ya. Buku paket? Catatan? Pulpen? Oke, very good ya. Semua sudah lengkap. Jadi betul-betul sudah siap untuk belajar. Nah, yang ngantuk-ngantuk itu dihilangkan ngantuknya ya, supaya kita bisa fokus hari ini untuk belajar. Baik anak-anak, kita akan mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kenapa kita mengingat? Karena memang materi yang akan kita pelajari hari ini itu berkaitan dengan materi sebelumnya. Apa yang masih ingat materi yang sebelumnya, khususnya bab 1 dan bab 2? Saya Pak, Oke, silakan menurut apa? pada bab 1 kita sudah mempelajari tentang gereja sebagai umat Allah yang baru, dan pada bab 2 kita sudah mempelajari tentang pembangunan gereja. Oke, gereja. Ya, siapa yang masih ingat apa sih pengertian gereja itu? Coba, Wiwit. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis yaitu Igreja, artinya dipanggil keluar. Artinya anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya, saat keluarga dan kaum kerabatnya, untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas baru yang bernama gereja, untuk memberitakan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, nah jadi anak-anak, kamu sudah tahu apa itu gereja, ya. Nah, lalu hari ini kita akan belajar tentang gereja yang hidup di dunia. Maksudnya untuk apa sih gereja itu ada di dunia, didirikan oleh Tuhan? Nah, apa manfaat mempelajari materi ini, anak-anak? Manfaatnya tentu saja adalah supaya kita tahu apa tugas kita sebagai gereja. Karena seperti yang kita sudah belajar sebelumnya, bahwa gereja itu bukanlah gedungnya, tetapi orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, melalui materi ini kita mau mencari lebih dalam apa tugas kita sebagai gereja yang diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia ini. Nah, adapun kompetensi intinya, kamu perhatikan saja ini. Ini kompetensi intinya ada 4. Kemudian kompetensi dasar, diperhatikannya karena Bapak sudah kirim di Android kalian 1 minggu yang lalu, jadi pasti semua sudah tahu. Lalu kemudian indikator pembelajaran kita, juga Bapak tidak perlu jelaskan lagi, anak sudah kuasai itu. Nah, tujuan pembelajaran juga ya, ada kurang lebih 7 tujuan pembelajaran yang harus dicapai melalui materi ini. Nah, KKM atau kriteria ketuntasan minimal yaitu berapa? Berapa? 76. Oke, baik anak-anak. Kita akan masuk dalam kegiatan inti dalam pembelajaran kita untuk mempelajari tentang gereja yang hidup di dunia. Nah, coba anak-anakku, kamu perhatikan kedua gambar ini. Gambar yang sebelah kiri, ya, dan gambar yang sebelah kanan. Silahkan diperhatikan terlebih dahulu. Sudah diamati anak? Sudah. Oke, good. Siapa yang bisa mengungkapkan hasil pengamatannya? Coba, Melodi. Gambar sebelah kiri adalah jemaat yang sedang beribadah di dalam gedung gereja, dan gambar sebelah kanan sepertinya pemuda yang sedang beribadah di luar gedung gereja. Oke, terima kasih Melodi. Jadi Melodi mengungkapkan bahwa gambar yang sebelah kiri ini adalah jemaat yang sedang berada di dalam gedung gereja. Melodi, jadi semua sepakat ya, kalau ini adalah jemaat yang sedang beribadah dalam gedung gereja. Ya, karena di sini ada mimbar, ada jemaat yang sedang duduk sepertinya memang sedang beribadah. Kemudian yang di sebelah kanan ini, nah ini yang kita tidak tahu nih ini apa, tapi Melodi tadi menjawab bahwa sepertinya ini adalah sekelompok pemuda gereja yang sedang melakukan ibadah di luar gedung gereja. Mungkin sedang retret ya, seperti yang biasa dilakukan di gereja-gereja yang lain. Nah, coba kamu perhatikan ini anak-anak. Ini adalah beberapa kegiatan rutin yang biasanya ada di setiap gereja. Apakah kegiatan-kegiatan ini ada di gereja kamu? Ada. Ibadah hari Minggu ada? Ada. Ibadah sekolah Minggu? Ada. Kalau ibadah remaja? Ada. Ibadah pemuda? Ada.
kepada nenek-nenek? Ya, jadi pada umumnya ini ya kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan di gereja. Nah, selain kegiatan-kegiatan rutin yang seperti yang kamu lihat tadi, ada kegiatan lain yang dilakukan oleh gereja, khususnya yang ada kaitannya dengan pemuda. Jadi coba lupakan dulu yang orang tua ya, kita khusus ke pemuda ini. Adakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di gereja kamu yang ada kaitannya dengan pemuda? Coba break apa? Retret pemuda. Retret pemuda. Oke, kalau Olivia latihan musik ya, mungkin latihan band begitu ya Olivia. Kalau Cecilia kegiatan lintas agama yang tidak hanya dilakukan oleh orang Kristen tapi melibatkan agama lain. Oke, good ya. Terus kalau Joshua, oke, Henry, Desi, latihan rebana, Olivia. Oke, peduli atau bakti sosial, mantap ya. Jadi pasti sangat menantang bagi anak-anak, khususnya anak muda. Siapa lagi? Di gereja Wiwin apa? Oh, itu ibadah pemuda. Oke. Berarti di gereja kalian kurang lebih sudah memberikan perhatian ya kepada orang-orang muda seperti kalian, ya. Nah, anak-anak, apa sih sebenarnya tugas dari gereja? Untuk apa gereja itu dihadirkan oleh Tuhan di tengah dunia? Apa tugasnya? Nah, ini yang kita akan pelajari melalui materi kita hari ini, yaitu gereja yang hidup di dunia. Nah, melalui pembelajaran ini anak-anak, kalian nanti akan mencari sendiri informasi yang berkaitan dengan gereja yang hidup di dunia. Ya, Bapak sudah bagi dalam 2 kelompok ya minggu yang lalu. Nanti di dalam kelompok masing-masing kalian akan mencari tahu tugas gereja hidup dalam dunia melalui pertanyaan ini ya. Jadi ini pertanyaannya untuk kelompok yang pertama, yaitu kalian akan mencari tahu gereja dalam melakukan tugasnya, yaitu bersekutu, bersaksi dan melayani, dan kamu berikan contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kelompok 1. Nah, terus yang kedua, kelompok yang kedua, kamu akan mencari kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di gereja yang menunjukkan upaya untuk mempererat kehidupan persekutuan gereja. Nah, jadi ini adalah proyeknya kelompok 2. Kemudian yang di atas tadi ini khusus kelompok 1. Nah, lalu ini adalah pertanyaan bersama nih, kegiatan-kegiatan apa saja yang menarik bagi orang muda yang diprogramkan oleh gereja. Nah, jadi anak-anak, metodenya adalah window shopping. Window shopping itu artinya nanti anggota-anggota kelompok akan pergi berbelanja kepada kelompok lain untuk mencari informasi tentang pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Dan tentu kamu juga harus siap ketika kamu ditanyai oleh kelompok lain. Begitu anak-anak. Ketika kelompok lain bertanya kepada kamu, kamu juga harus siap memberikan pendapatmu atau jawabanmu. Mengerti? Oke, silakan ditulis dulu pertanyaannya atau perhatikan saja yang ada di LKPD-nya, lembar kerja peserta didik yang ada. Oke? Baik, silakan berbagi.
Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk ya, terima kasih ya untuk kalian yang sudah biasa mempresentasikan hasil temuannya sendiri ya terkait dengan materi kita hari ini, tugas gereja di tengah dunia atau gereja yang hidup di dunia. Jadi 3 atau 3 panggilan gereja. Yang pertama itu adalah marturia. Semua mengatakan marturia. Marturia itu atau saksi. Nah, jadi anak-anak sekalian perlu tahu bahwa tugas panggilan gereja yang merupakan kesaksian yaitu mewartakan firman dan rahmat Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dari itu kita harus bisa memberikan kesaksian mengenai peran dari Kristus yang ada pada hidup kita. Nah, apa contoh konkretnya kamu sebagai gereja dalam hal melakukan marturia atau bersaksi? Misalnya ketika kalian belajar dengan sungguh-sungguh atau berupaya untuk mencerminkan hidup Kristus melalui tutur kata kita, melalui tindakan kamu, perbuatan kamu, ya, maka sebenarnya kamu sudah sedang melakukan tugasmu sebagai gereja dalam hal bersaksi atau marturia. Nah, lalu yang kedua adalah koinonia atau bersekutu. Nah, tugas panggilan gereja yang merupakan persekutuan atau adanya kebersamaan pada orang-orang beriman yang diwujudkan dengan menghayati hidup berjemaat, yaitu bersama-sama berkumpul menghadap hadirat Tuhan, bernyanyi dan berdoa bersama, melakukan pelayanan sakramen, peneguhan, penguatan orang yang lemah, saling melayani dalam kepedulian bersama. Itu adalah contoh-contoh dari kegiatan-kegiatan dalam hal bersekutu atau koinonia. Nah, makanya Bapak sering menegaskan pentingnya kamu untuk ikut dalam setiap persekutuan yang dilakukan di gereja. Ya, yang dibuktikan dengan adanya buku kegiatan gereja. Karena memang ini adalah salah satu tugas pokok gereja. Ingat itu ya, gereja yang tidak bersekutu itu tentu akan mati. Ya. Nah, sekarang itu persekutuan itu sudah tidak melulu di gedung gereja, tapi juga bisa melalui misalnya gereja YouTube atau melalui televisi, apapun lah yang bisa mempersekutukan orang percaya. Lalu yang berikut adalah diakonia atau melayani. Nah, pada bagian ini anak, tugas panggilan gereja itu adalah dalam hal pelayanan. Pelayanan ini adalah pengorbanan waktu dan tenaga yang kita berikan demi kemuliaan nama Tuhan. Nah, selain itu pelayanan ini juga harus kita jalankan dengan cara memberikan bantuan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Contohnya, misalnya, contoh konkretnya misalnya di sekolah, kamu jajan ya, lalu ada temanmu yang tidak punya apa-apa, kasihan dan kelaparan, dan kamu membantunya tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat apa agamanya, dia suku apa, dia menggunakan bahasa apa, tapi kamu dengan tulus berbagi kepada temanmu, maka sebenarnya kamu sedang melaksanakan tugasmu sebagai gereja dalam hal apa? Melayani atau diakonia. Nah, contoh yang lain misalnya di gereja ya, ketika gereja memprogramkan pelayanan kepada orang miskin. Misalnya di gereja kan tidak semua orang sama dalam hal ekonomi. Lalu di gereja kalian memprogramkan tentang bantuan-bantuan kepada orang miskin. Nah, itu adalah contoh konkret dari tugas gereja dalam hal melayani. Nah, anak-anak ingat bahwa gereja itu ada di dalam dunia. Nah, sehingga gereja juga harus memenangkan dunia melalui seluruh sikap hidupnya, bukan menjadi sama seperti dunia. Seperti yang ditegaskan dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini yang Bapak maksud tadi, bahwa memang gereja itu ada di dalam dunia. Gereja itu diutus ke tengah dunia, tapi gereja tidak boleh sama dengan dunia. Gereja harus berbeda dari dunia. Dalam hal apa? Cara hidupnya, ya, caranya bersikap, caranya memperlakukan orang lain. Gereja dituntut untuk berbeda dari dunia. Nah, seperti yang kamu sudah pelajari tadi dalam buku siswa, di dalam kelompok diskusi kalian masing-masing, kamu sudah mempelajari tentang cara hidup berjemaat enam-bulan. Ini Bapak hanya berikan pendekatan-pendekatan saja. Kalian tadi masih ingat ya bahwa jemaat Kristen mula-mula itu menata peribadahan mereka sesuai dengan tata ibadah orang Yahudi yang disebut apa? Semua bilang liturgi. Nah, liturgi itu apa? Itu adalah tentang pelayanan, kurban dan doa kepada Tuhan, persembahan untuk menolong orang miskin. Nah, lengkapnya itu seperti yang kamu sudah baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47. Oke. Mana semangatnya?
pemberitaan yang dilakukan oleh gereja mula-mula, ya. Seperti yang kamu sudah baca tadi, pemberitaan yang dilakukan oleh gereja mula-mula itu disebut apa? Kerugma, ya, kerugma. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 14, kita melihat bahwa Rasul Petrus itu memberitakan tentang siapa Yesus itu dan apa makna kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Jadi pemberitaan yang dilakukan oleh gereja mula-mula itu berpusat pada kehidupan Kristus, ya, kemudian juga kematian, dan ketiga adalah kebangkitannya. Nah, lalu kalau zaman sekarang apakah itu berubah atau sama? Ya, kita lihat ya di gereja-gereja dan khotbah kita berpusat pada Kristus. Ya, kalau ada gereja yang memberitakan hal-hal lain yang mencoba untuk tidak mengakui ketuhanan Kristus, maka tentu itu bukan gereja. Ya, tapi mungkin itu adalah berbagai macam bentuk penyesatan yang harus diwaspadai oleh gereja Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, dari jemaat mula-mula kita belajar tentang persekutuan mereka yang diwarnai dengan apa ini? Berbagi. Jadi kehidupan yang saling berbagi ini itu dilakukan oleh orang-orang Kristen untuk mengenang kematian Tuhan Yesus, sebab di dalam kematiannya itu adalah Yesus membagikan kehidupannya dengan manusia. Nah, artinya mereka itu tidak egois, melainkan mereka itu membagi-bagikan harta mereka kepada semua orang tanpa membeda-bedakan anak-anak. Jadi ini juga tugas gereja, itu tidak membeda-bedakan. Waktu itu gereja mula-mula itu tidak membedakan mana orang Yahudi, mana orang Yunani, atau mana orang yang bersunat, tidak bersunat, tetapi mereka itu hidup betul-betul dalam kehidupan yang saling berbagi satu dengan yang lain. Nah, mereka juga tidak membeda-bedakan karena semua sama di hadapan Tuhan. Ini perlu kita contoh ya anak-anak. Kamu sebagai gereja-gereja yang hidup di sekolah, dimanapun kamu berada, ini yang harus keadaan Yesus Kristus itu tidak membeda-bedakan. Jadi kamu jangan membeda-bedakan teman, oh ini cantik, ini ganteng, ini kaya, saya maunya hanya bergaul sama yang ini saja. Itu bukan ajaran gereja anak-anak. Gereja itu tidak membeda-bedakan. Tapi kamu juga harus perlu berhikmat anak-anak. Jangan sampai kamu bilang, wah, Pak Thomas katakan katanya tidak boleh membeda-bedakan. Jadi saya mau bergaul dengan temanku yang suka mencuri misalnya, supaya saya ikut mencuri. Atau saya mau bergaul dengan dia yang suka bolos, supaya saya ikut bolos. No. Kita harus tetap berhikmat, ya, benar? Ya, anak-anak, jadi seperti itulah ya inti dari materi kita hari ini. Jadi gereja yang hidup di dunia itu adalah gereja yang memberitakan, kemudian gereja yang bersekutu, bersaksi, dan yang keempat adalah gereja yang tidak membeda-bedakan. Yang ingin ditanyakan, silakan Bu. Bagaimana gereja menghadapi era globalisasi seperti saat ini kita melihat dunia semakin maju, khususnya teknologi? Oke, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Bagaimana gereja menghadapi era globalisasi khususnya saat ini di era teknologi yang semakin besar. Nah, anak-anak perlu kita ketahui bahwa sebenarnya Tuhan itu memberikan mandat kepada manusia untuk memaksimalkan alam ini. Ya, dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, Tuhan memerintahkan manusia untuk beranak cucu, kemudian mengelola bumi ini. Sehingga dari aktivitas mengelola bumi itulah lahir teknologi. Ya, dan itu artinya bahwa teknologi yang dihadirkan oleh Tuhan melalui ilmu pengetahuan manusia itu sebenarnya harus juga digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi di era globalisasi ini atau yang lebih dikenal dengan era industri 4.0 ini, di mana kita melihat teknologi semakin besar, semakin maju, mestinya itu digunakan oleh gereja anak sebagai wadah untuk semakin memperluas pemberitaan tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Ya, jadi gereja tidak boleh menutup diri terhadap kemajuan teknologi. Seperti yang kita lihat sekarang di YouTube itu sudah ada berbagai macam khotbah ya, dan pendeta-pendeta di Instagram, di TikTok, itu semua digunakan untuk memberitakan tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Jadi intinya bahwa gereja itu harus menggunakan peluang yang ada melalui kemajuan teknologi saat ini. Baik. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, gereja itu dipanggil dalam dunia ini dan diutus ke dalam dunia ini adalah untuk melanjutkan karya penyelamatan Allah dengan menjadikan pelayanan Yesus sebagai pola dan model utamanya dalam melanjutkan karya penyelamatan Allah yang berarti memberi diri melayani Tuhan melalui pelayanan untuk sesama, yaitu memberitakan, bersekutu, dan tidak membeda-bedakan serta bersaksi. Ya, jadi itu kesimpulan dari seluruh pembelajaran kita hari ini. Baik, sekarang waktunya untuk evaluasi. Nah, silakan kamu perhatikan di dalam lembar kerja peserta didik yang sudah dibagikan tadi. Di situ ada beberapa pertanyaan. Silakan dikerjakan. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan.
Oke, baik anak-anakku sekalian. Sekarang waktunya kamu akan membuat rangkuman atau hal-hal penting yang kamu sudah dapatkan dari sepanjang pembelajaran kita hari ini ya. Masih ingat judul pembelajaran kita hari ini? Gereja yang hidup di dunia. Baik, silakan. Bapak kasih waktu 5 menit untuk membuat rangkuman ya dari keseluruhan materi kita hari ini. Oke anak-anak, perhatikan ini tugasmu di rumah ya. Masih ada juga di LKPD yang Bapak sudah kirim di Androidmu. Bapak hanya tegaskan saja ini. Jadi kamu akan membuat sebuah refleksi yang memuat contoh-contoh tentang pendekatan dan kegiatan yang lebih dapat diterima secara positif oleh masyarakat sekitar. Nah, mengenai instrumen penilaian itu sudah ada semua di LKPD-mu. Silakan diperhatikan dan berusaha untuk penuhi setiap kriteria itu ya. Nah, tugasnya masukkan minggu depan. Nah, jadi demikianlah seluruh rangkaian pembelajaran kita untuk pertemuan pertama ini mengenai gereja yang hidup di dunia. Nah, minggu depan semoga kita tetap sehat. Kita akan bertemu kembali untuk pertemuan yang kedua untuk melanjutkan materi kita hari ini, tetapi topiknya yang berbeda ya. Jadi demikianlah seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini di pertemuan yang pertama tentang gereja yang hidup di dunia. Dan semoga minggu depan kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua ya, tentang perjuangan dari pendeta Martin Luther King ya terhadap gereja. Nah, untuk menutup kita dalam doa, saya minta kesediaan dari Joshua. Silakan Joshua kita dalam doa.